Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan walafiat. Perkenalkan, saya Putri Dina Mardika, dosen Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta. Saya lulus kuliah S1 dengan program studi Teknik Informatika di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta pada tahun 2013. Kemudian, saya melanjutkan kuliah S2 dengan mengambil program studi Magister Ilmu Komputer di Universitas Budi Luhur, Jakarta, dan selesai pada tahun 2017. Pemaparan ini merupakan rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Sistem informasi memiliki bobot sebesar 3 SKS. Dalam menyampaikan pengajaran, saya menggunakan teknik pengajaran yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Dan tentunya saya menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester yang telah disepakati oleh dosen koordinator mata kuliah Sistem Informasi dengan ketua program studi bersama kami dosen pengembang Sistem Informasi. Adapun teknik yang saya lakukan yaitu teknik delivery, di mana saya menyampaikan penjelasan mengenai sistem informasi berupa gambaran ataupun deskripsi mengenai mata kuliah tersebut. Sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan mengenai mata kuliah sistem informasi, yaitu di mana mata kuliah ini memberikan pengertian mengenai dasar-dasar sistem informasi, dapat menjelaskan peranan informasi, kemudian menjelaskan juga peranan informasi di dalam sebuah organisasi, serta struktural dari sistem informasi, kemudian dukungan-dukungan sistem informasi terhadap suatu manajemen yang memang sudah terintegrasi dengan sistem informasi, dan nilai informasi bagi pengambilan suatu keputusan menggunakan suatu metodologi atau algoritma yang terdapat dalam sistem informasi. Kemudian menerapkan sistem informasi mulai dari manajemen berbasis komputer serta terintegrasi dengan teknologi informasi. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah Sistem Informasi memiliki 5 poin. Antara lain, capaian pembelajaran 1, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan suatu penyelesaian masalah prosedural. Kemudian di capaian pembelajaran kedua terdapat mampu memahami konsep cloud computing dan mobile computing. Selanjutnya, dalam capaian pembelajaran ketiga, yaitu mampu memahami konsep rekayasa perangkat lunak dan konsep basis data. Selanjutnya, di dalam capaian pembelajaran 4, memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma atau metode yang dipecahkan terkait dengan suatu permasalahan. Kemudian dalam CPL 5 atau capaian pembelajaran kelima, mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma atau metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Capaian pembelajaran diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, di mana capaian pembelajaran mata kuliah di dalam sistem informasi memiliki capaian pembelajaran mata kuliah 1 sampai capaian pembelajaran mata kuliah 6. Kemudian, di dalam capaian pembelajaran mata kuliah memiliki turunan sub CPMK, yang dimana memiliki poin 1 hingga sub CPMK poin 14. Diharapkan mahasiswa-mahasiswi memiliki kemampuan akhir dari tahapan belajar yang nantinya mampu memahami arti, tujuan,
dan konsep dasar dari data, kemudian dari sistem, kemudian dari informasi, sehingga mahasiswa dan mahasiswi mampu menerapkan apa itu sistem informasi. Berikut referensi yang kami berikan untuk mahasiswa terkait dengan mata kuliah sistem informasi dan diktat berupa PDF mata kuliah sistem informasi, serta saya memberikan arahan untuk mahasiswa-mahasiswi membaca melalui artikel dan jurnal terkait dengan mata kuliah sistem informasi sebagai literatur tambahan. Diharap agar mahasiswa-mahasiswi mengetahui perkembangan era sistem informasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi saat ini. Dari capaian pembelajaran mata kuliah sistem informasi, maka ditetapkan 14 kali pertemuan yang dimana terdapat di dalam bahan kajian materi pembelajaran, yaitu bahan kajian materi pembelajaran mulai dari poin pertama terkait dengan sistem, data, informasi, kemudian poin yang kedua terkait dengan sistem informasi, teknologi informasi, dan hubungan sistem informasi dan teknologi informasi, hingga poin 11 terkait dengan keamanan sistem informasi. Rencana pembelajaran semester yang sudah saya paparkan tersebut kemudian saya berikan kepada setiap pertemuan di dalam kelas, baik tatap muka atau tatap maya, untuk saya beritahukan kepada mahasiswa-mahasiswi mengenai apa capaian pembelajaran terkait mata kuliah sistem informasi, agar mereka mengetahui jelas arti tujuan dalam kelas di mata kuliah sistem informasi. Kemudian terkait dengan bentuk pembelajaran yang sebelumnya kami melakukan pembelajaran tatap muka di mana membahas materi bersama di kelas, melakukan diskusi bersama, latihan, dan memberikan tugas. Namun, karena kondisi sedang pandemi, maka bentuk pembelajaran yang kami lakukan yang disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester yaitu secara daring berupa e-learning yang dapat diakses melalui laman situs LMS, yaitu lms.unindra.ac.id. Kemudian pertemuan tatap maya atau daring atau tatap virtual menggunakan platform video conference Zoom Cloud Meeting, serta dapat melalui video yang diunggah berupa video pembelajaran di YouTube serta menggunakan media WhatsApp Group. Baik, itulah pemaparan saya tentang bagian delivery atau penyampaian materi di dalam kelas mata kuliah sistem informasi. Saya akan masuk ke dalam bagian interaction atau mengenai bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa atau mahasiswi saya di dalam kelas mata kuliah sistem informasi. Diawali saya memberikan pemaparan berupa materi yang disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester ini, yaitu dalam menyampaikan materi, saya menyertai contoh berupa studi kasus sesuai dengan kajian materi yang sedang dibahas, agar mahasiswa-mahasiswi memiliki kemauan, ketertarikan untuk mengetahui, setelah itu dapat memahami dari kajian materi tersebut, sehingga mahasiswa-mahasiswi menjadi interaktif di dalam kelas, juga terlatih serta terbiasa dalam berpikir secara kritis. Saya memberikan mahasiswa-mahasiswi tempat untuk berdiskusi terkait studi kasus, baik dalam hal bertanya, kemudian menjawab, ataupun mengutarakan pendapatnya. Setelah itu saya memberikan saran dan arahan dari diskusi tersebut, sehingga mahasiswa-mahasiswi dapat mampu memecahkan masalah mengenai studi kasus dalam mata kuliah sistem informasi. Dalam pemberian tugas, saya menerapkan tugas secara individual, yang dimana mahasiswa-mahasiswi bertanggung jawab dalam menyelesaikan masing-masing tugas tersebut.
yaitu dengan melakukan bedah isi materi berupa dari tugas akhir, dapat juga bedah dari artikel atau jurnal tentang studi kasus sistem informasi, yang dimana isinya terkait dengan kajian dari materi tersebut. Dukungan perangkat teknologi pada Universitas Indraprasta PGRI guna meningkatkan interaksi, yaitu memiliki Learning Management System yang dapat diakses melalui site lms.unindra.ac.id. Kemudian, dalam interaksi berkomunikasi saya dengan mahasiswa-mahasiswi saya menggunakan platform instant messaging, yaitu berupa WhatsApp group. Sehingga kami, yaitu mahasiswa dan saya, dapat tetap berinteraksi, kemudian dapat melanjutkan sesi tanya jawab ataupun berdiskusi dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian, di teknik interaksi ini saya mengutamakan untuk mahasiswa dan mahasiswi dapat memiliki kemauan hingga kemampuan dalam mata kuliah ini dengan cara melatih mahasiswa berpikir kritis, mengajak berdiskusi, mengutarakan pendapat, serta berpikir secara struktur dalam menyelesaikan masalah terkait dengan mata kuliah sistem informasi ataupun menyelesaikan tugas dari mata kuliah sistem informasi. Selanjutnya, bagian assessment. Dalam hal ini, saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan keaktifan yang diberikan dalam pertemuan kelas sistem informasi. Dan saya menyampaikan hal tersebut pada awal pertemuan terkait dengan kontrak perkuliahan. Sesuai dengan pedoman buku Universitas Indraprasta PGRI yang dapat diakses di Universitas Indraprasta PGRI dengan site unindra.ac.id, bahwa partisipasi dan kehadiran kuliah di mana mahasiswa diwajibkan hadir minimal 80% dari tiap perkuliahan yang ditempuh sebagai persyaratan mengikuti ujian akhir semester atau ujian pengendali mutu. Kemudian, penentuan bobot penilaian sesuai dengan pedoman buku Unindra, yaitu tugas terstruktur diambil dengan persentase 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester atau ujian pengendali mutu 50%. Dan untuk memperoleh nilai akhir, maka jumlah nilai angka dikonversi menjadi nilai huruf sesuai dengan pedoman buku Universitas Indraprasta PGRI yang terdapat di dalam tabel, yaitu ada skala huruf, bobot, dan nilai ujian dalam skala 100. Dan ini dipakai oleh mata kuliah Sistem Informasi Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai PDD UKT-PT di bidang pengajaran, yang dimana berisikan deskripsi singkat data diri saya, kemudian pemaparan rencana pembelajaran semester yang sudah saya bahas, terdiri dari bagian-bagian langkah-langkah teknik pengajaran berupa delivery, interaction, dan assessment. Untuk itu, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada ataupun terdapat perkataan yang kurang. Saya akhiri dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari pembahasan pertemuan yang kemarin itu ada hal-hal yang belum saya sampaikan. Nah, mengingat saya sudah memberikan tentang bagaimana kalian nanti untuk mengerjakan tugas. Kemarin itu kita bahas di pertemuan ke-5. Saya nggak akan pernah bosan untuk menjelaskan apa itu sistem informasi. Dan perlu teman-teman semua ketahui nih, bahwasanya
sistem informasi itu sangat luas sekali maknanya, sangat luas sekali nantinya yang akan diimplementasikan bagi kalian next generasinya gitu. Nah, berbicara perihal generasi, kalian tahu nggak sih kalian tuh lagi berada di dalam generasi apa? Ayo. Tahu nggak? MZ. Yes. Z. Generasi Y atau Z. Generasi Y atau Z. Maksudnya apa nih Bu, generasi Y atau Z? Ini maksudnya adalah perbedaan antara anak-anak sebelum masuk ke 80-an, anak-anak 90-an, sampai ke anak-anak 2000-an. Artinya tahun lahirnya itu pasti berbeda. Nah, begitupun juga dengan teknologi informasi. Kalian berada di era Z. Kalau kalian lahir di antara tahun 2000-an, ya berarti kalian eranya generasi Z. Gitu. Artinya yang memang benar-benar mengandalkan teknologi informasi, baik dalam hal berkomunikasi, bersosialisasi, kemudian dalam hal bekerja, nantinya dalam hal belajar juga. Nah, tapi kan nggak mungkin kalau seorang generasi Z itu nggak tahu apa-apa tentang sistem informasi kan. Pasti tahu, walaupun sebenarnya udah dipakai di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, jadi dengan kata lain, bukan cuma tuntutan, tapi sistem informasi, teknologi informasi, perkembangan revolusi industri ini, dan society sekarang kalau nggak salah sudah 5.0 ya, 5.0 kalau society-nya. Kalau revolusi industrinya di 4.0. Nah, itu sudah benar-benar masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau yang di Gen Z itu pasti apa-apa gadget, apa-apa komunikasi by instant messaging. Nah, apa-apa transaksi maunya cepat lewat gadget. Apapun kalau kita bersosialisasi pun juga nyarinya lewat media sosial. Dan nantinya juga kalian bekerja pun, kalian pasti kebanyakan nih bekerja perihal tentang sistem informasi, teknologi informasi, atau bekerja di perusahaan yang sudah terintegrasi oleh teknik informasi yang di dalamnya pasti ada sistem informasinya. Nah, apakah sistem informasi dan teknik informasi itu berbeda atau teknologi informasi itu berbeda? Nah, kita bahas di pertemuan kali ini. Lanjutan dari hal yang tadi sebelumnya saya paparkan dan kita bahas bersama-sama. Kalau kalian lihat di layar kalian, selalu kalian pasti mengingatnya bahwasanya sistem informasi itu memanfaatkan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, kemudian prosedur manual, kemudian model manajemen dan database. Nah, kemudian di sini ada sistem informasi formal dan ada sistem informasi informal, yang dimana kalau kita lihat atau ambil contohnya, formal itu lebih ke sesuatu yang memang sudah ada kebijaksanaannya yang tertulis dalam polisinya atau undang-undangnya. Kalau informal, contohnya seperti diskon atau pemberian suatu potongan harga yang memang tidak terduga. Sifat yang harus dimiliki oleh sistem informasi. Nah, sifatnya apa saja? Sistem informasi kan itu berkaitan sesuatu dengan bagian dari sistem dan informasi. Nah, maka apa aja yang harus dimiliki oleh sistem informasi? Yang harus dimiliki oleh sistem informasi adalah pemrosesan yang efektif, manajemen informasi yang efektif, keluasan, serta kepuasan pemakai. Nah, nanti di dalam sistem informasi itu ada yang namanya suatu data yang diolah. Nah, data yang diolah ini pernah saya bahas, pernah teman-teman dan saya juga bahas bersama-sama apa itu data. Nah, sebelum kita sampai ke sesi interaksi pertanyaan antara saya dan kalian ingat lagi apa itu data, oke? Kemudian, kualitasnya sistem informasi. Sistem informasi harus memiliki kualitas akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Artinya, sebuah sistem informasi yang akan dibangun pasti sebelumnya memiliki sesuatu yang kurang atau sesuatu problem.
Kemudian, aktivitas sistem informasi sama halnya dengan komponen atau elemen yang ada di dalam sistem informasi. Pertama, adanya input data. Di sini dipaparkan bahwasanya data mengenai transaksi, kemudian kegiatannya, kemudian dikumpulkan atau dikolektif, sehingga berbentuk dengan aktivitas suatu masukan data atau entry data. Kemudian dilakukan seperti pencatatan dan pengeditan. Nah, nanti kalian akan mempelajari bagaimana CRUD, create, read, update, delete. Kalau nggak salah ada di mata kuliah sistem basis data. Kalian sudah dapat belum ya? Belum ya? Atau struktur data sudah? Struktur data. Oh, oke. Nah, nanti akan membahas seputar itu. Kemudian kedua, terkait dengan pemrosesan data menjadi informasi. Nah, ini dia. Perlu kalian ketahui juga, teman-teman tuh harus tahu data itu apa sih, gitu. Gimana data ini bisa didapetin, bagaimana data ini bisa diolah, dan bagaimana data ini bisa kita bangun agar bisa terrealisasi di mana kebutuhan kita untuk membangun suatu sistem. Artinya, ketika kita tahu kita memiliki masalah dalam suatu organisasi, anggaplah kita sedang berada di dalam suatu organisasi yang dimana organisasi tersebut memiliki suatu permasalahan terkait dengan sistem informasi yang memang masih kurang memadai. Nah, kita harus mencari tahu problemnya apa yang dibutuhkan. Kemudian kita planning. Kemudian setelah kita planning, kita cari tahu apa aja sih yang memang dibutuhkan oleh data tersebut, gitu. Apa saja sih yang memang dibutuhkan oleh sistem tersebut, maksud saya. Kemudian setelah data dikumpulkan, biasanya data tersebut akan dilakukan suatu aktivitas pemrosesan seperti dihitung kembali atau dikalkulasikan, kemudian di-compare atau diperbandingkan, kemudian dipilih atau diklasifikasikan mana data yang benar-benar sesuai nantinya untuk diolah di dalam sistem. Jadi nggak semua data kita pakai itu terkait dengan lanjutan dari aktivitasnya. Ada output products, informasi, kemudian ada penyimpanan sumber daya, dan ada pengendalian kinerja. Kalau di output di sini adalah goals-nya atau tujuan dari adanya sistem informasi ini terkait dengan menghasilkan produk informasi yang tepat bagi para pemakainya atau end user-nya. Kemudian penyimpanan sumber daya datanya, artinya terkait dengan aktivitas sistem informasi menyimpan datanya dan informasinya secara berkala sehingga bisa digunakan di kemudian hari. Makanya ada yang namanya report. Setiap kali kalian membuat suatu sistem itu pasti ada yang namanya report. Reportnya ini bisa per minggu, bisa per bulan, bisa per tahun. Nah, nanti kalian bisa tuh buat nanti tugas akhir kalian. Biasanya di tugas akhir kan dibicarakan masalah keluarannya apa, laporannya apa, gitu. Nah, itu berkaitan dengan si keluaran tadi, outputnya tadi. Kemudian pengendalian kinerja sistem. Artinya di sini umpan balik ini harus dievaluasi untuk menerapkan apakah sistem memenuhi standar kinerja. Nah, artinya ketika sistem sudah jadi, jangan lupa bahwasanya kita punya tahapan lagi yang terakhir, yaitu maintenance secara berkala komponen. Nah, komponen tadi ini kurang lebih adalah yang aktivitas tadi kita baca bersama-sama, yaitu ada hardware-nya, ada software-nya, ada prosedurnya, ada kita nih sebagai orangnya, sebagai yang memegang kendalinya, kemudian ada database, dan ada networking serta data communication. Nah, ini gambaran yang kalian lihat. Yang kalian lihat di sini, yaitu ada suatu data. Ada suatu data. Nah, data ini gimana bisa kita dapatkan? Tadi balik lagi. Data didapatkan dengan cara banyak hal untuk mengumpulkan suatu data. Baik kita secara langsung studi wawancara, mewawancara narasumber, observasi data ke tempat yang bersangkutan, atau mungkin melalui studi literatur, atau mungkin melalui koresponden, atau melalui tanya jawab kepada beberapa
panelis-panelis yang memang dapat kita mintai koresponden tersebut. Nah, setelah itu tadi saya akan ingatkan lagi ya, bahwasanya pastikan prinsip dari informasi itu sendiri. Informasi itu harus akurat, relevan, kemudian harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ingat, data merupakan fakta. Data merupakan fakta. Data diolah, diproses, kemudian menjadilah sebuah informasi. Nah, informasi diolah kembali menggunakan suatu prosedur atau metodologi yang sesuai, yang cocok dengan datanya, sehingga menghasilkan sesuatu yang diputuskan bersama-sama oleh sebuah badan organisasi dan mencapai suatu tujuan tertentu. Itu makna dari sistem informasi. Suaranya mana nih? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Kalau kita sudah berbicara sistem informasi, pastinya sistem informasi ini sudah terintegrasi dengan suatu teknologi informasi, karena di dalamnya untuk pertukaran data, untuk memiliki feedback antar satu orang dengan orang lain atau satu badan organisasi dengan badan organisasi lain, kita membutuhkan adanya suatu data communication, dan yang tentunya didukung dengan infrastruktur networking gitu. Nah, terkait hal tersebut, apa jadinya Bu kalau tidak ada hal itu? Ya tentu kita akan kehilangan komponen dari sistem informasi dan tidak bisa dikatakan sebagai sistem informasi, atau tidak bisa dikatakan bahwasanya organisasi tersebut berbasis sistem informasi karena tidak ada komponen ini gitu. Nah, ini kalau kita simpulkan tadi kurang lebih adalah sistem informasi itu sistem informasi yang terdiri dari apa, ayo? Oke, skip. Nanti dijawab di terakhir ya. Biar gak lupa lagi. Apa sih teknologi informasi di sini? Nah, dalam slide dipaparkan bahwasanya suatu bidang menggeluti pemanfaatan untuk menghasilkan informasi, mengolah, menyimpan informasi, kemudian mentransfer dari suatu bentuk ke bentuk lain, memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga menjadi lebih mudah. Penilaian tugas di sini berdasarkan dengan masing-masing individual nantinya. Teman-teman nantinya akan saya minta untuk membuat satu presentasi terkait sistem informasi ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan kalau teman-teman ada yang mau tanya. Gimana, ada lagi? Apa sudah cukup? Cukup ya? Karena penjelasannya cukup banyak ya. Sip? Baik, Bu. Ya? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Enggak, Bu. Cukup? Enggak. Oke, seperti biasa presensi akan saya lakukan di Sika, dan tadi saya sudah menginput nama-namanya berdasarkan yang hadir. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan seputar sistem informasi atau tugas-tugas kalian bisa aja langsung komunikasikan di WhatsApp grup kelas, oke? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dan saya minta untuk kasih boleh dibuka kameranya.